Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video vlog Cute Palu Gada yang ke-12. Jadi sudah 12 minggu saya upload vlog ini, yaitu adalah vlog reality show antara hubungan saya sebagai konsultan dan klien saya, yaitu yang punya toko Cute Palu Gada. Jadinya tiap minggu, tiap Rabu jam 19.30 insya Allah saya update progresnya. Jadi teman-teman bisa enak nih napak tilas. Yang bagus diikutin, yang jelek yang nggak diikutin. Dan sudah 12 minggu dan belum belum menggembirakan, jujur aja belum menggembirakan hasilnya, masih masih tengkurap tokonya. Dan ya progres-progres sebelumnya silakan teman-teman cek video video ke 1 sampai ke 11 yang lainnya. Oke. Nah, yang minggu ini saya spesifik membahas iklan karena iklan Shopee-nya ya, iklan Shopee-nya sudah jalan 2 minggu, iklan Shopee sudah jalan 2 minggu untuk satu produk aja, yaitu satu produk yang kami tenggarai itu produk yang bisa jadi penyelamat si Cute Palu Gada ini. Kenapa? Karena di marketplace lain dia laku setidaknya satu per hari lah. Di Shopee ini nggak laku. Kenapa? Jadinya tanda tanya besar kan. Aduh kenapa? Nah, udah jalan 2 minggu iklan Shopee-nya dan hasilnya no sales, belum ada penjualan tapi dapat data nih. Jadi ini iklannya sudah jalan 2 minggu dari tanggal 14.05 sekarang 31 Mei ya 2 minggu kurang lebih. Dia sudah keluar biaya 110.000, penjualannya nol, nol banget teman-teman, nol banget. Ini CTR-nya bagus sebetulnya 3,5% karena benchmarknya Shopee itu di 2,5% ya. Ini benchmarknya Shopee Fashion ya. Kalau ini kan kosmetik berapa ya? Waduh, benar juga sih jadi kepikiran. Ini tapi menurut saya ini bagus sih 3,5% untuk CTR-nya. Jadi jumlah kliknya 202 dari 5.800 impression. Bagus. Cuman ya itu sayang sekali belum ada penjualan. Sudah keluar biaya 110.000 rupiah. Nah, ini meskipun no sales tapi setidaknya kami dapat data yang bisa diolah lebih lanjut untuk memperbagus si produknya, yaitu dengan cara download kata kuncinya. Download kata kuncinya. Nah, ini kalau teman-teman mengalami hal yang sama, iklan kata kunci seperti ini dan bitnya nih cuma satu aja yang gua sya, jadi nama produk itu gua sya. Kami cuman pasang satu keyword aja, luas. Beatnya nih naik turun ngejar yang 24 jam running, walaupun akhirnya ternyata si mbaknya belum nemuin yang 24 jam running karena nih masih ada putus, ada tengkurapnya. Ini lagi dicoba nih, lagi dicoba kemarin kalau nggak salah pas meeting tuh 700 ya, 700 per klik. Sekarang dicoba 500. Apakah tetap running 24 jam atau udah habis duluan budgetnya sebelum jam 12 sebelum 24 jam, belum tahu. Yang jelas kalau 1 bulan terakhir kita bisa download datanya. Di sini ada klik tulisan download data. Nah teman-teman kalau mau mempraktikkan ini klik aja download data di sini. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, nah ini kemungkinan, nah seperti simpanya juga kemungkinan teman-teman akan ngalamin ketika dibuka di Excel kok jadi aneh aja datanya itu kemungkinan gara-gara format Excelnya salah. Bukan salah yang nggak sesuai sama format Excelnya Shopee. Wah repot dah kalau jelasin. Nanti kalau ternyata banyak teman-teman yang ngalamin download data terus datanya amburadul, acak adut alias nggak seperti ini, boleh tuliskan di kolom komentar di bawah. Mungkin nanti saya percepat bikin konten itu. Karena kayaknya bagus dibikin konten gimana Excel ya, Excelnya biar biar rapi, bukan biar rapi, biar biar buka datanya benar gitu ya. Kalau banyak teman-teman yang mengalami, insya Allah akan saya percepat bikin kontennya. Bagaimana buka CSV datanya rapi. Nah ini hasilnya dan yang paling penting itu ini teman-teman. Di sini bisa terlihat ada kata pencarian yang kita bit, gua sya, yang kami bit itu gua sya tulisannya seperti itu. Tapi aslinya si calon customer itu nge-searchnya itu alat setrika wajah, alat setrika wajah, face template, alat untuk kemaluan. Lah kalau untuk kemaluan dia kan gak nyambung habis ya. Face roller Korea, face scrubber dan sebagainya. Jadi macam-macam. Jadi ini memunculkan yang sudah diketikkan oleh si calon customer. Cuman untungnya karena ini bitnya per klik ya. Jadi kalau di Shopee kita bayarnya kan per klik ya, bukan per impression. Jadinya nggak terlalu masalah meskipun ada yang nulis alat untuk kemaluan. Padahal ini kan gua share ini bukan untuk kemaluan ya, ini untuk muka ya. Entah kenapa keluarnya di alat untuk kemaluan. Entah kenapa saya juga kurang paham. Itu algoritmanya Shopee. Nah, dari sini kita bisa sort. Nah, bisa sort di sini kita bikin filter aja, data, filter, lalu nah biasanya saya nge-sort data ini berdasarkan penjualan. Cuman karena ini belum ada penjualan nih, sudah kita lihat berdasarkan impression, berdasarkan dilihat.
Nah, kita sort berdasarkan yang tertinggi ke terendah. Dilihat artinya impression, artinya kesesuaian antara si produk ini dengan algoritmanya iklan Shopee. Makin banyak dilihat, berarti makin match dia, makin makin apa ya, makin ya makin disukai oleh algoritma. Kita lihat yang paling banyak dilihat. Yang paling banyak dilihat tentu saja yang tentu bid yang sama ya. Bid yang sama apa? Kata kunci yang sama dengan yang dipasang ya. Gua spasi sya, gua spasi sya, gua sya, gua sya. Face roller, gua sya original, alat pijat wajah, roller shoes, bla 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 bla. Nah, ini bisa dilihat berdasarkan yang impressionnya atau dilihatnya tertinggi. Nah, biasanya data ini saya gunakan untuk satu, tambahin ke judul, dua untuk bid spesifik. Ini yang biasanya saya lakukan ya. Yang biasanya saya lakukan sebenarnya diurutkan berdasarkan penjualan. Cuman kan ini nggak ada penjualan, jadinya berdasarkan dilihat, jadinya kita cobain berdasarkan dilihat dan dipilih, kan ini udah diurutin ya, berdasarkan yang terlihat dipilih yang CTR-nya bagus. Yang CTR-nya katakanlah di atas 2,5%. Jadi ada gua spasisya, face roller, gua sha original, terus alat pijat wajah ini kan 0% ya, impressionnya bagus, cuman persentase kliknya 0%. Ini jangan dimasukkan. Roller shoes ini kurang bagus 2%. Stiker wajah kurang bagus. Gua sha face original kurang bagus. Gua sha lagi batu gua sha rose quartz dan seterusnya. Ini saran saya ke Simbanya untuk pilih 10 dari sini yang dilihatnya bagus, CTR-nya bagus, masukin ke judul. Jadi tambahin ke judul yang sudah ada. Jadi tambahin ke judul yang di sini. Di sini ditambahin. Harapannya apa? Harapannya karena udah terbukti di iklan Shopee-nya ini sudah klop dengan algoritma ya, karena impressionnya yang paling paling bagus dari data yang ini. Jadinya kalau kita tambahin ke judul, harapannya traffic organiknya naik karena kan udah ketahuan si produk ini cocoknya sama keyword ini, jadi dikawinkan. Ini satu yang biasanya saya lakukan, dan ini sudah saya sarankan ke mbaknya untuk pilih 10 dari sini untuk masukin ke judul. Lalu yang biasanya saya lakukan lagi adalah ngebit spesifik. Jadi contohnya yang ini nih, gua share original. Ini kan termasuk bagus lah, dia impressionnya 83, persentase kliknya 4,8%. Ini bagus, CTR-nya bagus, impressionnya walaupun masih 83 masih rendah sekali ya, cuman kan dari data yang ada ini mending gitu. Nah, biasanya saya lakukan adalah ini di bit lagi, bikin kata kunci baru di sini, tambah kata kunci baru, masukin gua sha original. Nah, ini biasanya saya tambahin, lalu saya masukin kata kuncinya spesifik. Bitnya berapa? Nah, bitnya itu macam-macam lagi, karena karena ini masih belum ada penjualan ya, biasanya iterasi dulu, biasanya dicari dulu bitnya berapa, 500, 1000, 700 terserah. Tapi kalau sudah ada penjualan, sudah ada conversion rate, biasanya saya pakai max CPC alias bit yang tertingginya. Itu cek aja video saya yang lain, cari aja max CPC. Itu penjelasannya bisa panjang lebar. Ini aja penjelasan gini aja udah 8 menit, teman-teman. Jadi gitu, yang bisa saya lakukan data ini adalah satu, tambahin ke judul, dua, bid spesifik. Kriterianya terserah teman-teman, karena ini juga saya baru ngalamin, belum ada penjualan sama sekali dalam 2 minggu. Jadinya tadi saya durutkan berdasarkan dilihat dan CTR. Kalau teman-teman terserah, yang jelas data ini perlu teman-teman perhatikan. Oke, itu. Lalu yang kedua, saran saya ke Simbanya adalah iklan PS harus on, iklan produk serupa harus on. Kenapa? Iklan produk serupa itu bukan hanya nargetin orang-orang yang lihat produk yang mirip dengan kita ya, tapi juga nargetin orang yang ATC. Nah, faktanya emang nggak semua orang yang ATC itu check out ya, nggak semuanya. Ini data produknya, data produksi Guasha ini bisa dilihat yang ATC-nya ya lumayan, nih banyak yang ATC juga. Jadi contohnya kemarin 21 kunjungan, 3 yang ATC, ini bagus karena di atas 10% ya. Jadinya yang ATC ini jangan-jangan mereka lupa mau check out, jadinya harus diingetin laginya salah satu caranya adalah dengan cara si iklan produk serupa. Nah, iklan produk serupa saya sangat menyarankan ke Simbanya untuk di onin, tapi belum on juga per hari ini. Meetingnya 2 hari lalu. Mungkin nanti saya tanya lagi ke Simbanya kenapa belum on, karena sayang sekali kalau produk serupanya bisa on, mungkin akan nargetin orang-orang yang tadi yang ATC doang.
Oke, itu aja progress report minggu ini. Mudah-mudahan minggu depan ada check out dari iklan tersebut. Jadinya lebih seru. Kalau tengkurap-tengkurup terus mungkin kurang seru ya. Tapi ya nggak apa-apa. Jadinya teman-teman tahu mana yang harus diikuti, mana yang tidak. Kalau tidak berhasil ya nggak usah diikutin. Oke, sekian aja. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa minggu depan di vlog Cute Palu Gada selanjutnya yang ke-13, Rabu 19.30. Ingat, Rabu 19.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.